Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Sinta Adila Putri dari kelas 3 Manajemen 1 Reguler B dengan mata kuliah Statistik Bisnis 2 dengan NIM 210304020. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan SPSS dengan analisis regresi linier berganda. Untuk langkah pertama, kita akan membuka aplikasi IBM SPSS-nya. Nah, untuk langkah pertama adalah ke variable view. Nah, langkah pertama adalah ke bagian name. Kita akan mengisi bagian name. Di sini saya sudah terlebih dahulu menyiapkan tabel seperti ini agar menghemat waktu. Ini diambil dari soal UAS yang saya dapatkan. Saya isi dengan X1, X11, X12, X2, dan Y. Nah, di sini sudah terisi semua ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan ke desimal. Karena kasus kita ini adalah kasus kuisioner, maka tidak ada angka di belakang koma atau tidak berkoma. Kita akan mengganti desimalnya dengan 0 semua. Nah, cara cepatnya agar tidak memperlama waktu atau menghemat waktu, kita copy, kita bikin seperti ini, copy, kita paste. Nah, sudah 0 semua, lalu kita isi label. Label ini sesuai dengan soal yang kita dapatkan. Untuk pada soal saya itu saya mendapatkan X1-nya adalah pengembangan karir X1. Untuk X2-nya adalah komitmen organisasi X2. Untuk Y, variabel Y adalah kinerja. Maaf ya, agak lemot laptopnya. Pegawai dalam kurung Y. Nah, labelnya sudah terisi. Lalu kita akan pergi ke measure. Karena kita mencari tingkatan, maka kita akan menggunakan ordinal. Kita ubah semuanya menjadi ordinal. Ordinal. Nah, sudah terubah ya. Kita lihat data view-nya. Sudah ada kolom-kolom masing-masing variabel. Lalu kita akan menyalin atau kita akan mengisi ini dari data yang kita dapatkan. Nah, di sini sudah saya blok semua. Kita copy, lalu kita paste. Nah, receive. Nah,
Jarak di antara kolom ini kan tergolong besar. Jadi ini sangat memakan tempat. Kita akan mengecilkannya dengan mengganti ukuran kolom. Sama seperti tadi, kita akan mengganti ukuran kolom dari 8 ke angka 3. Sudah saya bikin seperti ini. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, sudah 3. Kita lihat data filmnya. Nah, lebih rapi dan lebih terlihat semua. Kita nggak perlu geser-geser lagi. Semuanya itu ada 78 responden. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyimpan nih. Dengan cara file, save. Kita akan membuat dokumen baru. Saya kasih nama UAS saja ya. Statistik B2. Klik 2 kali. Dan kita beri nama ini adalah input deskriptif kasus 1. Statistik. Kita save. Nah, kalau muncul tanda seperti ini, maka data yang kita simpan adalah data yang kita simpan sudah tersimpan. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat deskriptif statistik dengan cara analyze ke deskriptif statistik frekuensi. Kita akan pindahkan variabel X11 sampai X16. Untuk pengembangannya kita nggak usah dibawa atau dipindahkan ke bagian kanan. Seperti ini. Nah, klik OK. Maka akan keluar data seperti ini ya teman-teman. Kita akan melakukan hal yang sama di variabel X2. Analyze frekuensi. Kita pindahkan lagi ke bagian kiri. Masukkan variabel X2 dari 1 sampai 6. Klik OK. Nah, keluar juga untuk bagian X2. Dan yang terakhir itu variabel Y. Deskriptif statistik, frekuensi. Kita balikkan lagi. Nah, Y1, Y2, sorry, Y2, Y3, Y4, Y5, dan terakhir Y6. Oke. Nah, sudah keluar.
Lokasi tabelnya udah keluar ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan file, save, klik buat statistik bisnis tadi, output statistik deskriptif. Save. Oke, sudah ke save. Jangan lupa setelah itu kita akan close. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan save as file ini, file deskriptif tadi, input deskriptif, save as. Tempatnya masih sama, di Word statistik bisnis 2, statistik validitas, dan sini saya tulis variabel saja, variabel 1 karena di sini juga ada validitas 1. Save. Nah, sudah ke save, kita balik lagi ke input. Lalu kita ke analyze untuk mencari uji validitasnya. Analyze, correlate, bivariate. Kita akan pindahkan X1 sampai pengembangan karir ke kolom kanan. Pastikan correlation coefficient-nya adalah Pearson. Klik OK. Nah, datanya udah ada. Kita lakukan hal yang sama dengan X2 dan Y. Analyze, correlate, bivariate. Kita pindahkan ini ke kiri. Lalu kita masukkan ke kolom kanan variabel X2-nya. Pastikan correlation coefficient adalah Pearson. Oke. Yang terakhir, analyze, correlate, bivariate. Kita pindahkan lagi nih ke sebelah kiri. Oke. Nah, untuk uji validitasnya sudah didapatkan ke variabel ini. Lalu kita akan ke uji reliabilitas. Kita balik ke file input. Lalu kita klik analyze, scale, reliability analysis. Di sini X11 sampai X16 saja yang kita pindahkan dari kolom kiri ke kolom kanan. Untuk scale labelnya adalah pengembangan karir
X1. Kita klik OK. Nah, ini untuk scale pengembangan karir. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan Y, scale, variability analyze size. Kita pindahkan ini ke kiri. Lalu kita masukkan variabel X2. Untuk ini kita ubah komitmen organisasi X2. Oke. Terakhir, variabel Y, scale, variability analysis. Kita pindahkan ini ke kiri. Kita masukkan variabel Y secara berurutan. 1, Y2, Y3, sampai Y6. Ini adalah kinerja pegawai. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan. Lalu kita simpan filenya. Output uji validitas dan reliabilitas terus 1. Save. Nah, terus save ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mencari uji analisis regresi linear berganda. Yang pertama kita isi data dulu ke variabel view. Di analisis regresi linear kita cuma mengambil 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya, karena datanya adalah berkoma, saya tunjukkan datanya berkoma seperti ini, 2 angka di belakang koma, maka desimalnya adalah maka desimalnya adalah 2. Untuk labelnya, yang pertama itu adalah pengembangan karir X1. Ini komitmen organisasi X2. Dan yang terakhir adalah kinerja pegawai Y. Nah, kolomnya kita biarkan 8. Untuk misernya adalah scale. Nah, sudah terisi semua. Kita ke data view. Kita copy data dari Excel. Datanya sudah saya siapkan.
Copy. Paste. Nah, sudah seperti ini. Kita save foldernya dengan file, save, folder UAS statistik B2, klik 2 kali. Di sini adalah input, analisis, regresi, linear, berganda. Kita save. Setelah save ya teman-teman, itu cara selanjutnya kita akan mencari analyze. Kembali ke inputnya, analyze, regression, linear. Nah, untuk X1 dan X2 kita masukkan ke sini, dan kinerja pegawai ke dependent X1, X2. Independen dan kinerja pegawai ke Y, kinerja pegawai ke dependen. Lalu kita klik statistik, kita centang deskriptif, collinear diagnostik, dan Darwin-Watsonnya. Continue. Untuk plots, kita checklist, histogram, dan normal probability-nya. Continue, save, ke residual, unstandardized, continue, dan klik OK. Sudah keluar semua ya teman-teman. Seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah balik ke input. Kita balik ke inputnya. Lalu, untuk ini adalah hasil output regresi linear berganda. Setelah kita mencari uji analisis regresi linear, di sini kita ke input analisis regresi linear, terdapat kolom tambahan res1. Nah, ini adalah kolom untuk kita mencari uji normalitas dan heterodaskitas. Untuk step kedua, yaitu kita akan ke uji normalitas. Yaitu dengan cara analyze ke non-parametric test, ke legalisi dialog, dan one sample QS. Nah, di sini kita akan memindahkan unstandardized-nya saja. Yang ini ya teman-teman. Unstandardized pindah ke kolom kanan. Lalu kita klik OK.
Nah, untuk uji normalitasnya sudah. Lalu step ketiga, kita kembali ke input analisis regresi linearnya. Kita akan mencari uji heterodaskitasnya dengan cara klik transform, compute variable. Lalu di sini kita akan tulis dengan ABS resi. ABS underscore resi. Penulisannya seperti ini. Lalu yang kedua adalah letakkan kursornya di sini di numeric expression. Lalu kita klik all dan kita pilih ABS. ABS yang ini ya, klik 2 kali. Nah, ABS ini fungsinya untuk merubah nilai negatif menjadi positif. Nah, di sini terdapat tanda tanya. Tanda tanya ini kita akan mengisi dengan unstandardized residual P1. Kita klik, lalu kita pindahkan ke kolom kanan ini. Nah, ini tidak bisa diketik manual, harus sesuai dengan cara yang tadi. Lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar ya teman-teman hasilnya. Lalu kita klik Analyze, ke Regression, Linear. Nah, di sini dependennya tadi kan kinerja pegawai. Akan kita ubah pegawai ini menjadi ABS resi. Kita kembalikan, lalu ABS resinya. Nah, kita cek lagi statistiknya. Kita tinggalkan model fit dan estimate, deskriptif, collinearity diagnostiknya. Lalu Darwin-Watsonnya kita hilangkan centangnya. Continue, lalu kita ke plots. Di plots ini untuk histogram dan normal probability plotnya kita hilangkan centang. Nah, untuk variabel Y, kita isi dengan variabel Y dengan stress sheet. I ke variabel Y, dan Z-pred ke variabel X. Tentang histogram dan normal probability-nya sudah dihilangkan. Klik continue. Lalu save-nya. Untuk unstandardized kita hilangkan centangnya juga ya. Hilangkan centang. Continue. Nah, lalu semuanya sudah diubah. Kita klik OK. Hasil uji heterodaskitasnya sudah keluar. Yang ini. Nah, kalau sudah muncul grafik seperti ini berarti sudah selesai. Lalu kita simpan ya teman-teman. File. Save. Sudah ke save ya. Save-nya itu seperti yang tadi, output analisis regresi linear berganda kasus 1. Untuk analisis regresi linear bergandanya sudah selesai. Itu saja tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.